3 tahun IKN tak berarti apa-apa, kecuali bangunan membisu dan utang menggunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya berada di lokasi Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara. Di belakang saya bangunan gedung sudah berdiri dengan rapi tapi tidak ada penghuninya. Jauh di sebelah sana adalah istana. Orang menyebut istana kelelawar, tapi itu istana presiden. 3 tahun telah berlalu sejak Ibu Kota Negara IKN Nusantara diletakkan batu pertama pada 14 Maret 2022, namun hingga kini 2 Desember 2025 hasilnya masih jauh dari harapan. Berulang kali rencana pindah ASN selalu ditunda dan ditunda. Memang sudah berdiri gedung-gedung, tetapi belum ada kehidupan. Proyek ambisius ini yang diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia kini menjadi beban bagi negara. Kerusakan alam, masalah sosial kemasyarakatan, dan utang yang menggunung menjadi satu-satunya hasil nyata dari proyek ini. Dulu Presiden Jokowi berjanji bahwa IKN akan menjadi kota modern yang ramah lingkungan dan menjadi pusat ekonomi baru Indonesia. Namun realitanya jauh berbeda. Pembangunan IKN tak sesuai target, bahkan semakin melambat, dan banyak fasilitas dasar yang belum tersedia. Jalan, gedung, dan infrastruktur lainnya masih dalam tahap pembangunan dan tidak ada tanda-tanda bahwa proyek ini akan selesai dalam waktu dekat. Gedung-gedung baru bermunculan di tengah hutan membisu, senyap, dan kelak menyeramkan. Media Inggris The Guardian memprediksi bakal menjadi kota hantu. Biaya pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah menjadi beban bagi negara. Utang yang menggunung ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Siapapun Anda pernah melihat IKN atau belum, setuju atau tidak, harus ikut membayar utang yang setinggi langit. Pertanyaannya besar adalah, apa yang akan kita dapatkan dari IKN? Apakah IKN akan berubah cepat menjadi kota modern sejajar dengan kota-kota besar di dunia, atau hanya menjadi simbol ambisi yang gagal? Proyek IKN ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus lebih kritis dan teliti dalam membuat keputusan. Kita harus memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti IKN ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak dan tidak hanya menjadi beban berat bagi negara dan bangsa. 3 tahun IKN tak berarti apa-apa, kecuali gedung-gedung diam membisu dan utang yang menggunung. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti IKN ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Jangan biarkan ambisi menjadi beban baru bagi negara. Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas IKN dan proyek-proyek ambisius yang di luar nalar. Orang satu republik dibuat susah oleh satu orang, Joko Widodo. Dan setiap pejabat negara yang melahirkan utang bertumpuk serta menimbulkan kesengsaraan harus segera diadili.